Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya melalui video ini dengan judul yaitu tugas mandiri 1 dari mata kuliah Digitalisasi, Perdagangan dan Keuangan Internasional dengan saya sendiri, Kezia Salomita, dengan NIM 222790015. Di era yang serba cepat ini, teknologi telah mengubah cara kita berinteraksi, berbisnis, dan menjelajahi kehidupan sehari-hari. Mari kita jelajahi bagaimana transformasi digital ini mempengaruhi perekonomian global dan membuka peluang baru bagi kita semua. Nah, pertama-tama yang kita bahas di sini ialah sektor mana saja yang menurut Anda paling terpengaruh oleh ekonomi digital di Indonesia. Itu tuh ada 6. Yang pertama itu adalah e-commerce, ialah platform jual beli online seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee untuk memudahkan akses konsumen ke produk dan layanan. Yang kedua itu vintage, itu adalah layanan keuangan digital termasuk pembayaran online dan pinjaman peer-to-peer untuk memudahkan layanan transaksi dan akses layanan keuangan. Yang ketiga itu adalah transportasi, aplikasi ride-hailing seperti Gojek dan Grab yang telah mengubah cara orang bertransportasi untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mempengaruhi bisnis transportasi tradisional. Yang keempat ialah media dan hiburan seperti Netflix dan Spotify yang telah mengubah cara konsumsi media, membuat konten itu tuh jauh lebih mudah. Yang kelima, pendidikan seperti platform e-learning, kursus online semakin banyak digunakan untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas. Dan yang terakhir itu adalah dari sektor pertanian. Teknologi digital membantu petani dalam memasarkan, mendistribusikan, dan untuk akses informasi jadi lebih luas dan efisien. Nah, yang kedua itu yang bakalan kita bahas di sini ialah apa saja tantangan utama dalam mengembangkan ekonomi digital di negara berkembang. Tantangan utama dalam mengembangkan ekonomi digital di negara berkembang yang pertama itu adalah infrastrukturnya. Di negara tersebut udah ada belum infrastrukturnya? Terus yang kedua ialah teknologi yang terbatas. Yang ketiga, akses internet yang tidak merata. Yang keempat, keterampilan digital yang rendah atau SDM yang rendah. Yang terakhir adalah masalah regulasinya. Yang ketiga yaitu bagaimana pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. Itu tuh ada 6. Yang pertama, pengembangan infrastruktur untuk membangun dan memperluas jaringan internet terutama di daerah terpencil untuk memastikan akses layanan yang merata. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan, menyediakan program pelatihan keterampilan digital bagi masyarakat termasuk kelompok yang terlayani. Yang ketiga, dukungan untuk usaha kecil atau UMKM untuk memberikan akses pembiayaan dan bantuan teknis bagi UMKM yang memanfaatkan platform digital. Yang keempat yaitu regulasi yang mendukung untuk kebijakan yang memfasilitasi inovasi dan perlindungan konsumen serta mengurangi hambatan untuk berbisnis secara online. Yang kelima, kemitraan publik swasta
untuk bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan solusi teknologi yang menjangkau lebih banyak orang. Dan yang terakhir itu ialah kampanye kesadaran, meningkatkan kesadaran tentang manfaat ekonomi digital dan cara mengaksesnya di kalangan masyarakat yang luas. Selanjutnya itu bagaimana dampak ekonomi digital terhadap pasar tenaga kerja. Yang pertama itu ialah penciptaan lapangan kerja. Sektor digital menciptakan pekerjaan di bidang teknologi, pemasaran, dan e-commerce yang sebelumnya itu tidak ada. Yang kedua itu ialah perubahan keterampilan. Permintaan untuk keterampilan baru meningkat, mendorong kebutuhan akan pelatihan dan pendidikan ulang bagi tenaga kerja yang ada. Yang ketiga, pekerjaan fleksibel. Munculnya model kerja remote dan freelance, memberikan fleksibilitas bagi pekerja tetapi juga mengubah stabilitas pekerja tradisional. Yang keempat itu otomatisasi. Beberapa pekerjaan rutin dan manual mungkin hilang karena otomatisasi dan teknologi AI yang dapat menyebabkan pengangguran di sektor-sektor tertentu. Yang kelima itu ialah globalisasi tenaga kerja. Pekerjaan di negara berkembang dapat bersaing di pasar global, meningkatkan peluang tetapi juga persaingan. Dan yang terakhir itu ialah kesenjangan digital. Mereka yang tidak memiliki akses ke teknologi atau keterampilan digital dapat tertinggal, menciptakan kesenjangan antar kelompok yang terampil dan yang tidak terampil. Selanjutnya, bagaimana peran pemerintah dalam regulasi ekonomi digital? Yang pertama ialah pembuatan kebijakan. Itu tuh untuk mengembangkan kebijakan yang mendorong inovasi sambil melindungi konsumen dan data pribadi. Yang kedua itu regulasi perdagangan digital. Itu untuk menetapkan aturan untuk transaksi online, termasuk pajak dan perlindungan konsumen. Yang ketiga, keamanan cyber. Untuk menerapkan regulasi untuk melindungi infrastruktur digital dan informasi pribadi dari ancaman cyber. Yang keempat ialah akses dan infrastruktur. Untuk investasi dalam infrastruktur ini memastikan akses internet yang merata di seluruh wilayah. Yang kelima itu ialah dukungan inovasi. Memberikan insentif bagi startup dan perusahaan teknologi untuk mendorong pertumbuhan industri digital. Dan yang terakhir itu ialah kolaborasi internasional. Bekerja sama dengan negara lain untuk menciptakan standar global yang menguntungkan ekonomi digital. Di slide ini saya akan menjelaskan bagaimana keamanan cyber dalam ekonomi digital. Yang pertama ialah untuk perlindungan data, menggunakan enkripsi dan protokol keamanan untuk melindungi informasi pribadi dan finansial pengguna. Yang kedua itu deteksi ancaman, implementasi sistem pemantauan untuk mendeteksi dan merespons serangan cyber secara cepat. Yang ketiga ialah pelatihan karyawan. Mendidik karyawan tentang praktik keamanan yang baik untuk mencegah pelanggaran yang disebabkan oleh kesalahan manusia. Yang keempat ialah kepatuhan regulasi. Mematuhi standar dan regulasi keamanan yang ditetapkan pemerintah dan organisasi internasional. Dan yang terakhir itu kerjasama. Bekerja sama dengan lembaga keamanan cyber,
dan pihak ketiga untuk meningkatkan ketahanan terhadap ancaman tersebut. Di slide terakhir ini, saya akan menjelaskan etika dalam ekonomi digital. Etika dalam ekonomi digital itu ialah mencangkup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus dipertimbangkan dalam menggunakan teknologi digital dan interaksi online. Ada 6 aspek penting yang harus kita ketahui. Yang pertama ialah privasi dan perlindungan data, menghormati hak individu atas privasi dan memastikan perlindungan data pribadi dari penyalahgunaan. Yang kedua ialah transparansi. Perusahaan harus jelas tentang bagaimana data pengguna dikumpulkan, digunakan, dan dibagikan. Yang ketiga, keberlanjutan. Mempertimbangkan dampak lingkungan dari teknologi digital dan praktik bisnis untuk menciptakan ekonomi yang lebih berlanjut. Yang keempat ialah keamanan, menjamin keamanan informasi dan transaksi untuk melindungi pengguna dari penipuan dan ancaman cyber. Yang kelima ialah akses dan inklusi, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki akses yang adil terhadap keadilan dan manfaat ekonomi digital. Dan yang terakhir, itu tanggung jawab sosial. Perusahaan harus mempertimbangkan dampak sosial dan teknologi yang mereka kembangkan dan digunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.